Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama Prodi Hubungan Masyarakat dari mata kuliah Pengantar Public Relation. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saputra dan teman saya. Nama saya Fadli Kajidan Basya. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan PowerPoint dari kelompok kami yang bertema Pengantar Public Relation Kontemporer. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fadli Kajidan. Silakan Fadli Kajidan. Di sini saya akan menjelaskan definisi konsep hubungan masyarakat. Menurut Onong tahun 1989, Humas atau Public Relations merupakan kegiatan komunikasi dua arah secara timbal balik antara suatu organisasi dengan publiknya atau halayaknya, baik publik internal maupun eksternal, dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen organisasi tersebut. Frank Jeffnis menjelaskan bahwa humas adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu dalam maupun luar, antara suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan spesifik yang berlandaskan saling pengertian. Jadi apa sih sebenarnya public relation itu? Secara garis besar, humas atau public relation adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi terencana dalam suatu organisasi dengan publiknya dengan tujuan spesifik dan dengan hasil akhir saling memahami. Di sini juga ada perbedaan PR, public relation, dengan bidang yang lain. Yang pertama adalah pemasaran, adalah suatu proses sosial yang manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk, jasa, serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Begitulah kutipan dari pengertian pemasaran dari Dr. Budi Rahayu Tanama Putri dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran tahun 2017. Yang kedua, ada periklanan. Alat pemasaran yang digunakan oleh merek tertentu untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada calon pengguna. Periklanan juga bersifat satu arah. Artinya, komunikasi dari periklanan hanya terjadi penyampaian pesan, tanpa ada dialog lebih lanjut antar pengirim dan penerima pesan. Bedanya dengan humas atau PR, bahwa humas memiliki satu karakteristik utama, yakni komunikasi timbal balik antara pengirim dan penerima pesan, dengan tujuan kedua belah pihak bisa sepakat terhadap satu interpretasi pesan yang disampaikan. Berbeda dengan pemasaran dan iklan yang hanya ditujukan untuk membuat penerima pesan memahami dengan komunikasi satu arah dan fokus mereka lebih kepada menambah pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan tetap. Lalu selanjutnya saya akan membahas
Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi humas. Di sini adalah salah satu fungsi humas yang ditafsirkan oleh tokoh yang bernama Latimore pada tahun 2010. Yang pertama adalah fungsi humas itu sebagai pemberi penjelasan. Jadi orang yang bekerja sebagai konsultan dalam mendefinisikan masalah adalah bertugas untuk menyarankan pilihan dan memantapkan implementasi kebijakan. Lalu yang kedua, fungsi humas adalah sebagai fasilitator komunikasi, yaitu orang yang biasanya bertugas dalam komunikasi organisasi yang berkaitan langsung dengan lingkungan dan yang berperan untuk menjaga hubungan serta komunikasi dua arah. Lalu yang ketiga, fungsi humas adalah sebagai fasilitator pemecah masalah, yaitu orang-orang yang bermitra dengan senior untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Lalu fungsi humas yang kedua menurut tokoh Ardoyo pada tahun 2013. Yang pertama adalah sebagai image maker. Image maker ini adalah berfungsi sebagai menciptakan, memelihara, serta meningkatkan citra positif. Lalu yang kedua, menurut Ardoyo adalah sebagai komunikator ataupun mediator, yang bertugas sebagai melaksanakan kegiatan komunikasi dua arah bagi stakeholder sehingga terbina hubungan yang harmonis atau serasi antara organisasi dan publiknya. Yang ketiga, fungsi humas menurut Ardoyo adalah sebagai backup manajemen, yaitu sebagai memberikan dukungan dan menunjang kegiatan setiap departemen dalam perusahaan untuk mencapai misi dan sasarannya. Lalu yang selanjutnya, ada kesalahan konsep public relation yang lazim ditemukan. Yang pertama adalah kesalahan yaitu public relation sebagai penyampai pesan. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa tugas dan kewajiban dari public relation hanyalah menyampaikan pesan dari atasan ataupun dari lembaga di atas mereka. Namun, sedikit diketahui bahwasannya tugas humas juga adalah pendistribusi hal-hal berbau informasi seperti membagikan sertifikat, buku panduan, brosur, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kesalahan yang lazim ditemukan di masyarakat adalah sama dengan marketing. Humas memang menjadi bagian dari marketing system ataupun marketing mix, tapi kedua hal ini berbeda. Humas adalah kegiatan yang mencakup komunikasi dua arah untuk memperkenalkan produk serta meyakinkan customer. Lalu yang selanjutnya, marketing system itu adalah sebagai seluruh upaya produksi suatu barang dan jasa yang di dalamnya terdapat promotion, dan di dalam kegiatan promotion itu adalah bagian dari humas. Jadi humas itu adalah ataupun public relation itu adalah bagian dari marketing system. Lalu yang selanjutnya, di sini ada table dari marketing mix. Marketing mix ini yang tadi saya jelaskan mempunyai 4 bagian lagi di bawahnya, yaitu yang pertama produk itu adalah produk. Yang kedua ada price itu adalah harga. Yang ketiga ada place itu adalah tempat. Serta yang keempat adalah promotion, yaitu promosi. Nah di bawah keempat bagian ini ada lagi yaitu bagian promotion mix. Dari marketing mix ke promotion mix. Dan di bawah promotion mix ini ada 4 bagian kembali. Yang pertama ada advertisement, yaitu iklan. Yang kedua adalah sales promotion. Yang ketiga ada publicity, serta yang keempat adalah personal selling. Lalu subbab yang kelima adalah gambaran dari praktisi public relation. Gambaran yang pertama adalah informasi dan dokumentasi. Di antaranya yaitu menghimpun dan mempelajari berbagai peraturan tata tertib, kebijakan pedoman, dan segala macam bentuk peraturan yang ada dengan informasi dan dokumentasi. Lalu yang kedua, menyusun rencana kerja, anggaran, dan jadwal kegiatan bidang pengumpulan informasi dan dokumentasi. Lalu yang ketiga, mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi.
Lalu yang terakhir adalah menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi serta menyiapkan bahan untuk pemecah masalah. Lalu yang selanjutnya ada publikasi. Yang pertama itu menyusun rencana kerja, anggaran, dan jadwal kegiatan subbagian publikasi. Yang kedua, menyelenggarakan penyiaran informasi atau promosi kebijakan, melaksanakan dan hasil kegiatan pembangunan melalui berbagai macam media massa. Yang ketiga adalah mendistribusikan produk-produk untuk dipublikasikan. Jadi sekian dan terima kasih materi yang kami sampaikan, yaitu Public Relation Contemporary dengan dosen yaitu Bu Ina Puspitasari MSI sebagai pengampu mata kuliah pelajaran Public Relation, pengantar Public Relation. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.